Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, khususnya sahabat tani dan juga sahabat YouTube yang ingin mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Bercocok tanam ataupun berkebun tidak harus mempunyai lahan yang lebar, tidak harus mempunyai pekarangan yang luas, tapi pekarangan yang sempit pun juga bisa dijadikan untuk sarana bercocok tanam ataupun berkebun. Di sini saya ingin berbagi tips bagaimana agar teman-teman sukses dalam membudidayakan tanaman cabai. Sukses dalam budidaya tanaman cabai, teman-teman tidak harus menemui harga yang mahal, tidak harus hasil tanaman itu laku mahal, buahnya laku mahal, tidak seperti itu teman-teman. Sukses dalam budidaya tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman-tanaman yang lainnya itu ditunjang dengan jika teman-teman berhasil merawat tanaman itu dengan subur dan membuahkan buah-buah yang banyak. Itu yang sukses. Masalah hasil yang sering saya bilang itu adalah bonus yang Allah berikan atas kerja ataupun jerih payah kita untuk merawat tanaman cabai dan juga tanaman-tanaman yang lainnya. Di sini saya ingin berbagi tips. Yang pertama adalah bagaimana tata cara memproses lahan sebelum dijadikan budidaya tanaman cabai. Yang kedua, bagaimana perawatan setelah bibit cabai dipindah tanamkan. Otomatis tanaman itu memasuki masa vegetatif. Masa vegetatif yaitu masa pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika tanaman itu sudah memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika berkenan silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video ini bisa menginspirasi adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang ingin mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, dengan sahabat-sahabat YouTube. Siapa tahu bermanfaat. Untuk budidaya tanaman cabai sendiri, teman-teman, modal ataupun syarat utama adalah rajin, tekun, sabar untuk merawat tanaman tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah proses lahan sebaik mungkin, taburkan pupuk kandang, pupuk kompos. Kemudian jika teman-teman mau menggunakan pupuk kimia silahkan, tapi dengan dosis yang disesuaikan, jangan terlalu banyak. Jangan berpikir tanaman diberikan pupuk kimia yang banyak itu menjadi subur. Subur mungkin iya teman-teman, tapi belum tentu tanaman itu sehat, karena pupuk kimia jika dosisnya itu terlalu tinggi biasanya akan merusak perakaran tanaman cabai. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah taburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Kemudian setelah dua bahan tersebut ditaburkan ke bedengan ataupun gurutan, tunggu minimal 5 hari, maksimal 7 hari teman-teman, baru dilakukan penutupan mulsa. 3 hari kemudian
baru dilakukan pelubangan plastik mulsa. Setelah itu, jika bibitnya sudah siap, baru dipindah tanamkan teman-teman. Dan untuk tanaman cabai saya ini, saya melakukan pemupukannya adalah 10 hari setelah pindah tanam. Pemupukan pertama, 10 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil. Yang ketiga adalah KNO3 warna merah dengan dosis NPK 1616 150 gram. Kemudian asam humat power soilnya 5 sendok makan, KNO3 warna merah 5 sendok makan untuk 20 liter air. Pengocorannya 100 ml air per tanaman teman-teman. Kemudian pemupukannya kedua, saya menggunakan pupuk yang sama dengan dosis yang sama, pengocoran yang sama di usia 20 hari setelah pindah tanam. Kemudian pemupukan yang ketiga itu NPK 1616 saya tambahkan. Tadinya saya menggunakan 150 gram, sekarang saya tambahkan 200 gram untuk 20 liter air. Asam humatnya saya tambahkan menjadi 10 sendok makan. Kemudian KNO3 warna merah saya tambah menjadi 20 sendok makan teman-teman. Untuk pengocorannya saya tambah juga satu pohonnya 150 ml air sampai 200 ml air tergantung kondisi tanaman cabai saya teman-teman. Sehabis melakukan pemupukan yang ketiga, yang perlu saya siapkan adalah fungisida dan insektisidanya teman-teman. Untuk fungisidanya saya menyiapkan 2 fungisida. Yang pertama adalah Benasef, yang kedua adalah Cover WP teman-teman. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan Abaser, yang kedua saya menggunakan Trisotin teman-teman. Untuk penyepraiannya caranya seperti ini. Setelah tanaman cabai saya di usia 30 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan fungisida yaitu Cover WP teman-teman dengan dosis 1 sendok makan. Kemudian saya tambah perekat, dan yang satu lagi saya tambahkan Vitaron teman-teman. Itu yang saya lakukan dengan dosis 2 sendok makan untuk Vitaronnya. Penyepraiannya terserah teman-teman, tapi usahakan penyepraian itu dari bawah lalu ke atas teman-teman, jangan dari atas dulu, karena biasanya kutu-kutuan itu sarangnya ada di bawah daun tanaman cabai. Kemudian penyepraian kedua saya lakukan di usia tanaman cabai itu 40 hari setelah pindah tanam menggunakan insektisida teman-teman, karena tadi fungisidanya sudah, sekarang insektisida. Saya menggunakan Abaser dengan dosis yang rendah dulu. Satu tangki saya kasih 1 sendok makan. Satu tangki itu ukurannya 16 liter air teman-teman. Kemudian saya tambahkan Vitaron, lalu saya tambah yang satu ini selalu saya pakai yaitu Kalinet dengan dosis Vitaronnya 2 sendok makan, Kalinetnya 2 tutup. Itu untuk penyempraian yang kedua. Kemudian penyempraian yang ketiga itu di usia 50 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan fungisida. Jadi saya rolling teman-teman. Fungisida sekarang saya pergunakan adalah Benasef teman-teman yang berbahan aktif Mancozeb dengan dosis 1 sendok makan. Kemudian saya tambah Vitaron juga dengan dosis yang sama. Kemudian untuk kali ini Kalinetnya saya tambah lagi dengan MKP dengan dosis 2 sendok makan. Untuk Kalinetnya 2 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian yang terakhir saya menggunakan insektisida Trisotin teman-teman dengan dosis 1 sendok makan. Kemudian saya tambah Vitaron, Kalinet dengan dosis yang sama seperti penyepraian pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah itu baru saya berhentikan untuk pemakaian fungisida ataupun insektisida, karena jika teman-teman mengikuti tata cara saya, biasanya daun tanaman cabai kita itu akan hijau, bebas dari bercak, bebas dari jamur, dan insya Allah bebas dari serangan trip dan juga tungau teman-teman. Itu yang saya lakukan. Dan nanti selalu dikontrol terus tanaman tersebut apakah ada tanda-tanda terserang tungau, trip,
kutu kebul, dan juga busuk batang. Itu yang harus dikontrol. Pengontrolnya seperti apa teman-teman? Bersihkan rumput-rumput yang ada di parit ataupun di bawah pohon tanaman cabai jika teman-teman tidak menggunakan plastik mulsa. Kemudian bersihkan daun-daun yang tua yang di bawah itu, usahakan jangan terlalu rimbun. Maksud kami daun yang tua loh teman-teman, jangan daun muda sudah dirempel, jangan. Dan untuk tanaman cabai saya tidak pernah melakukan topeng pucuk teman-teman, karena saya selalu menyisakan batang primer ataupun batang pokoknya, kemudian 3 tunas cabang itu saya simpan agar rimbunnya sama, hasilnya pun juga lebih bagus jika batang primer itu disimpan, kemudian tunas-tunas 1, tunas kedua dan tunas ketiga itu disimpan, itu juga lebih rimbun seperti yang teman-teman lihat. Sekarang tinggal perawatannya aja. Setelah tanaman cabai sudah memasuki usia 60 hari setelah pindah tanam, saya hanya melakukan penyepraian lewat daun. Yang saya pergunakan yang pertama adalah MKP, kemudian saya tambah lagi Vitaron, saya tambah lagi dengan Kalinet dengan dosis seperti yang tadi di awal video sudah saya jelaskan. Cuma itu yang saya lakukan teman-teman. Kemudian sekarang kita kembali ke pemupukan teman-teman. Dikala usia tanaman cabai sudah memasuki 70 hari setelah pindah tanam, saya harus memberikan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi. Di sini saya akan menambahkan pupuk KNO3 warna putih, kemudian saya tambahkan asam humat power soil, itu yang tidak ketinggalan dari pemupukan pertama. Dan jangan lupa, jika melakukan pemupukan, buatlah lubang yang berbeda. Lubang pemupukan itu khusus sendiri teman-teman, jangan di bawah batang pohon tanaman cabai tersebut. Karena apa? Jika tanaman cabai itu kebanyakan pupuk, biasanya juga kurang bagus untuk pertumbuhannya. Seperti yang teman-teman lihat ini kondisi buahnya. Kemudian langkah-langkah berikutnya saya hanya mengontrol. Jika tanaman itu sehat, saya tidak melakukan penyepraian menggunakan fungisida dan insektisida. Hanya itu teman-teman penjelasan saya. Di sini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini setia mensupport kami, mendukung channel kami Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan tutorial tata cara berkebun, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube. Salam sukses buat sahabat-sahabat tani. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. Don't leave